berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh bersama-sama dengan saudara semua dalam program Raise and God. Kita sangat bersyukur karena Tuhan itu senantiasa menyediakan pertolongan. Tuhan itu senantiasa memberikan janji yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Dia tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Saudara-saudara, dia juga peduli kalau saudara sedang memiliki pergumulan saat ini. Karena tidak selalu perjalanan hidup kita mudah, tidak selalu apa yang kita jalani hari-hari ini terasa ringan. Kadang-kadang ada banyak situasi sulit yang membebani perjalanan kita. Tetapi ada kabar baik karena Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sungguh indah janji Tuhan dan undangan Tuhan ini, mari kita responi, mari kita datang kepada Dia, membawa semua pergumulan, membawa semua beban berat kita. Percaya kelegaan akan Tuhan berikan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu luar biasa bagi kami semua. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Bapa, mengingat semua pertolongan, semua kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kami, agar hidup kami hari demi hari semakin melangkah pada jalan-jalan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, membawa semua pergumulan, keadaan kami, situasi yang sedang kami hadapi. Kami sangat percaya Tuhan akan memberi kami kelegaan, menolong, menguatkan, dan memberi jalan keluar yang terbaik. Biarlah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami persembahkan syukur kami dalam pujian penyembahan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Mulut kami dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu,
kami penuh dengan pujian bagimu. Mulut kami penuh dengan sukacita darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan saudara-saudara, karena berkat Tuhan itu selalu indah dalam hidup kita. Salah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berbicara. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi seringkali perkataan kita, karena firman Tuhan kan perkataannya Tuhan. Perkataan kita sebagai manusia bukannya menyembuhkan orang yang sakit, justru sebaliknya membuat orang sakit. Mungkin kita bisa jadi pelaku atau kita jadi korbannya. Bagaimana orang menyakiti hati kita dengan perkataan-perkataannya. Kita akan sharing tentang kebenaran ini. Tetapi kita akan mendengar dulu cerita bahwa ternyata benar ya, orang itu bisa jadi baik atau tidak, itu ternyata sangat dipengaruhi dengan kata-kata. Termasuk orang akhirnya jadi mengenal Tuhan, mencintai Tuhan dengan baik atau meninggalkan Tuhan. Itu juga salah satu pengaruhnya adalah perkataan yang pernah dia dengar. Siapa yang mau berbagi sekarang? Iya Pak, saya mau berbagi tentang pengalaman, ini sebenarnya pengalaman mertua saya Pak. Yeah. Jadi waktu itu beliau itu bertugas sebagai penata layan ya, yang setiap minggunya itu greeting tamu, greeting jemaat yang datang. Nah, ada seorang bapak, itu memang mungkin karena dia dari suku tertentu, jadi memang mungkin agak kaku ya Pak, dan mungkin agak keras ya ininya ya, karakternya. Nah, tapi setiap bapak ini datang, mertua saya itu selalu menyambut dengan sukacita, selalu menegur dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang menyenangkan. Sampai suatu saat bapak ini tuh sharing ke mertua saya bahwa dia merasa diberkati gitu dengan pelayanan dari mertua saya ini. Dan dia juga merasakan kasih Tuhan gitu melalui kasih dari yang diberikan dari mertua saya gitu ya, melalui pelayanan selama setiap hari Minggu, terus juga selalu disapa, selalu diajak ngobrol gitu. Nah, sampai akhirnya bapak ini sekarang jadi pendeta Pak, kalau saya dengar ya gitu. Itu sih Pak pengalamannya. Ya, luar biasa ya, indah sekali kan. Kadang-kadang kan nggak perlu khotbah juga kan, jadi penata layan nyambut jemaat, kalau dia ambil sikap yang positif, bahkan
perkataan-perkataan yang diucapkan untuk menyapa jemaat itu sangat positif, sangat baik, ternyata bisa mengubah hati orang itu, menyentuh hati orang. Ini berarti kita perlu perhatikan bagaimana cara kita berkata-kata. Tapi sebenarnya gimana Pak caranya supaya perkataan kita itu memberkati orang, nggak menyakiti hati orang dan justru memberkati orang? Tidak menyakiti. Coba kalau kita semua ada kerinduan seperti ini ya, indah sekali dunia ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan tentang bagaimana kita bisa mengucapkan perkataan yang bisa memberkati orang lain ya. Kita buka 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini berdasarkan firman Tuhan ini. Kalau kita perhatikan bagian ini, ada prinsip pertama yang Tuhan ajarkan, jangan mengucapkan perkataan yang sia-sia. Kalau kita baca ayat 14, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacuhkan orang yang mendengarnya. Bersilat kata berarti kan perkataan yang sia-sia sebenarnya. Yang penting rame saja, yang penting pokoknya asal ngomong saja. Apa saja didebat, apa saja pasti nggak langsung diterima. Ada tipe orang-orang seperti ini. Sulit sekali untuk berkata, saya setuju dengan pendapatmu. Iya benar apa yang kamu katakan. Dia cari celah, cari alasan untuk mendebat. Untuk bertengkar. Jadi kalau debat seru senang sekali. Padahal sebenarnya tidak perlu ada yang didebatkan terlalu berlebihan. Tetapi dia senang sekali. Itu sebenarnya sia-sia. Perkataan-perkataan yang sia-sia yang sebenarnya tidak bermanfaat. Kalau perkataan sia-sia itu dikembangkan, maka yang terjadi apa? Membawa kekacauan. Dengan kata lain, ada banyak hubungan persaudaraan menjadi rusak. Persaudaraan dengan saudara seiman jadi rusak, persekutuan rusak, gereja rusak, hubungan satu sama lain bermasalah karena kebiasaan berkata yang sia-sia, suka bersilat kata, suka berdebat yang tidak pada mestinya. Jadi sepertinya setiap hal itu jadikan forum debat. Capek juga kan? Kalau kita ketemu orang yang seperti ini capek kita, mendengarnya saja mungkin, wah ini kenapa nggak bisa berkata, oh iya saya setuju lah, oh iya itu baik ya, saya hanya beberapa kasih masukan sedikit, cukup. Itu sulit, bagi orang-orang seperti ini sulit. Lebih senang memang mengumbar kata-kata supaya kata-kata didengar, supaya dia kelihatan pintar, supaya dia diikuti, supaya orang tidak langsung menerima pendapat orang lain tetapi lebih menerima pendapat dia. Ini sebenarnya pusatnya pada ego yang luar biasa. Dia pengen jadi pusat perhatian, pengen dapat pengakuan, dan pengen kelihatan pintar. Orang bilang katanya semakin pintar itu semakin menunduk ya. Jadi semakin supaya nggak kelihatan sombong kan, orang pintar dia akan bicara pada waktunya, dan ketika bicara pun dia juga tidak akan mengumbar kata-kata. Terlalu banyak bicara resikonya juga serius. Semakin banyak berbicara sebenarnya harus semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi semakin banyak bicara sebenarnya resiko berdosanya tambah banyak. Makanya ada nasihat, jangan ingin menjadi guru. Maksudnya orang yang suka ngajar, ada gitu, risikonya banyak loh. Karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan lebih banyak. Ini salah satu salah satu hal yang harus, bagi saya pribadi juga begitu. Karena pendeta kan pekerjaannya khotbah. Khotbah berkata-kata. Harus ngomong. Ya kan? Harus ngomong, harus banyak bicara. Banyak bicara. Ada konsekuensinya, perkataanmu benar atau tidak. Perkataanmu didorong oleh niat hati yang tulus atau tidak. Ingin memuliakan Tuhan akan memulihkan diri sendiri. Apalagi kadang-kadang kebawa emosi saking semangatnya, ternyata perkataan sia-sia justru menyakiti orang lain. Akhirnya bisa berdampak ada kekacauan dalam
pelayanan. Kita pasti ketemu banyak kasus di gereja orang yang saling tersinggung, saling sakit hati gara-gara perkataan ini kan ada di mana-mana ini, ya. Karena memang kalau ingin menilai kesempurnaan orang, nilailah dari perkataannya. Kalau orang sempurna tidak pernah salah pasti berkata-kata. Tetapi karena kita nggak sempurna, walaupun kita jaga, tetap aja kadang-kadang ini salah juga tuh ya. Tetap aja keceplos dan itu salah juga, menyakiti hati orang juga. Ketika orang itu sakit hati, sekian lama nggak mau ketemu kita, lalu ada yang cerita, dia sakit hati loh ketika kamu ngomong. Kita sendiri heran, mosok sakit hati aku ngomong apa? Kita kadang-kadang itu saking banyaknya kita ngomong, itu ya. Jadi menyakiti hati orang pun nggak sadar tuh, ya. Iya, terlalu banyak ngomong kan, nggak perlu diomongin juga, gitu kan. Ini yang pertama nih, kalau ingin perkataan kita menjadi berkat, jangan berkata yang sia-sia, jangan mendebat yang nggak perlu dipermasalahkan, berkata yang penting-penting saja, berkata yang memang perlu untuk kita katakan. Jangan berkata-kata tujuannya supaya kelihatan pintar, supaya ditakuti orang apalagi, supaya orang segan dengan kita. Tidak, berkata-kata sebagaimana memang diperlukan. Tepat waktu, tujuannya apa? Memberkati, membangun hidup orang. Itu latihan seumur hidup. Karena kita, kan surat Yakobus gambarkan lidah itu kan seperti kemudi kapal, kecil tetapi bisa mengendalikan kapal yang begitu besar, menerjang ombak luar biasa. Nah, kalau tidak dikendalikan dengan baik, kata-kata kita itu bisa kemana-mana, itu nggak terkendali. Ya. Yang kedua, prinsip yang kedua, hindari omongan yang kosong, ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan hanya menambah kefasikan. Omongan kosong itu tidak hanya sia-sia, ini perkataan-perkataan yang memang perkataan-perkataan yang sekedar membual, perkataan-perkataan yang kadang-kadang bohong pun juga percaya diri tuh ngomong. Ya, jadi perkataan kosong nggak ada isinya, perkataan yang hanya sekedar supaya kita supaya kita didengar, supaya kita kelihatan lucu, supaya kita kelihatan pintar, padahal itu nggak ada isinya, omongan-omongan kosong. Kalau ingin jadi berkat, perkataan kita harus berisi dong. Berisi apa? Berisi kebenaran. Berisi sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang bohong sifatnya. Ini tantangan juga bagi para orang tua. Para orang tua kadang-kadang kan ngomong membohongi anak, alasannya supaya anak jadi nurut. Itu kan orang tua kadang-kadang kan gampang sekali bohong dengan anaknya. Anaknya rewel gitu, ngomong dibohongin tuh. Pak Pendeta datang, nanti marah Pak Pendeta. Kapan Pak Pendeta marah? Jadi Pak Pendeta untuk nakut-nakuti anak gitu. Padahal Pak Pendetanya nggak datang, bohong gitu kan. Jadi ada hal-hal yang kecil-kecil gitu kadang-kadang dianggap. Itu kadang omongan kosong saja. Dan makin lama kan anak semakin dewasa ngerti, itu kebohongan. Tetapi kok dilakukan oleh orang tua, mereka teruskan itu. Karena anak itu kita ajar jadi pinter, makanya mereka setelah itu membohongi kita sebagai orang tua. Kebohongannya lebih canggih dari kita, gitu kan? Enggak, berkata yang benar, apa adanya, jujur, itu harus jadi kebiasaan kita, supaya perkataan kita jadi berkat. Orang bisa menangkap loh, itu secara rohani ya, kalau kita bicara tulus, lahir dari hati kita, dan itu sebuah kebenaran, itu akan menyentuh hati orang. Tetapi kebohongan mungkin orang bisa percaya, setelah itu, tidak punya kuasa kata-katanya untuk menyentuh dan merubah hati orang. Makanya bagi yang melayani, yang mengajarkan firman Tuhan, yang berkhotbah perlu untuk memperhatikan ini. Bukan soal kata-kata yang indah atau cerita-cerita yang sebenarnya kebohongan yang kosong yang kita ceritakan kepada jemaat, kepada orang yang layani. Tapi beritakan firman Tuhan sebagaimana seharusnya. Memang itu yang dimaksudkan oleh Alkitab.
Saya khotbah tidak perlu saya cerita kisah-kisah bohong supaya saya kelihatan sangat diurapi Tuhan sekali, supaya saya kelihatan hebat sekali. Saya berkata misalnya ada orang tetangga saya mati suri setelah itu hidup. Lalu saya berkata, itu karena saya doakan itu. Gitu. Ini kata-kata cerita-cerita kosong hanya tujuannya apa? Supaya orang akhirnya mengagumi saya. Cerita saya mungkin awal-awal buat orang tertarik dan terkesima. Tetapi kebohongan tidak pernah mengubah hidup orang. Kebohongan tidak pernah membangun hidup orang. Bahkan begitu orang tahu kebohongan saya, mereka mencaci maki saya. Mereka tidak mempercayai saya. Kalau mereka tidak mempercayai saya lagi, mereka tidak akan dengar saya ketika saya sampaikan firman Tuhan. Kalau ingin jadi berkat, berbicaralah sesuai fakta, sesuai data, sesuai kebenaran firman Tuhan dengan jujur. Tidak perlu ditambahin, dikurangi. Sebagaimana mestinya memang itu. Dengan kata-kata yang benar tentunya ya. Kemudian yang ketiga tadi, dan yang suci. Dan yang suci. Jadi bukan sekedar supaya kelihatan suci. Berarti kan kalau suci jangan berkata-kata yang kotor. Jangan berkata-kata yang mencemarkan orang lain. Berarti kata-kata yang suci. Kata-kata yang bernilai kesucian. Kadang-kadang orang kan kebiasaan dalam sebuah komunitas terbiasa tuh ngomong omongan yang kotor itu kan biasa. Ya saya nggak usah jelasin sebab mungkin saudara lebih pintar dari saya ngomong yang kotor. Berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang mencemarkan orang lain, mencemarkan karakter orang. Tidak perlu. Kalau kita ingin jadi berkat, berkata-kata yang suci. Jadi tadi benar, tetapi juga dengan pilihan kata-kata, jangan yang kasar, jangan yang kotor, jangan yang apa yang tidak patut untuk disebutkan, apalagi kalau itu terkait dengan seseorang, tidak patut. Kita harus berkata-kata yang membangun, yang menghargai orang lain, sebagaimana Tuhan menempatkan setiap orang itu berharga. Harusnya kita juga ketika berkata-kata, kita memperlakukan dia dengan kata-kata kita itu sebagai pribadi yang berharga. Tidak peduli status sosialnya apa, tidak peduli latar belakangnya apa. Saya selalu selalu kagum ketika mengingat Yesus yang berbicara pribadi dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang dihindari oleh banyak orang. Yesus bisa berbicara seperti teman, seperti orang yang dekat. Bisa menerima perempuan itu sebagaimana adanya dia memang punya latar belakang yang tidak terpuji di masa itu. Tetapi bisa ngobrol dengan baik, dengan kata-kata yang baik, menghargai perempuan itu, tidak menghina, tidak merendahkan, sebagaimana kebiasaan pria-pria Yahudi terhadap perempuan Samaria di masa itu. Sehingga perempuan Samaria itu beroleh kasih karunia, hidupnya dipulihkan Tuhan dan membawa api kebangunan rohani bagi orang-orang di desanya. Ini luar biasa sekali, hidupnya diubahkan karena perkataan-perkataan Yesus yang menyadarkan perempuan ini walaupun dia orang berdosa, tetapi hidupnya berharga. Demikian juga ketika Yesus berbicara kepada Sakeus, pemungut cukai itu. Dia terima undangan Sakeus untuk makan di rumahnya. Walaupun ada protes dari orang-orang yang merasa saleh, orang-orang yang merasa kudus, dari tokoh-tokoh agama, orang-orang yang melayani rumah Tuhan. Mereka protes, mengapa Yesus makan bersama-sama orang berdosa? Karena pemungut cukai dianggap orang yang berdosa. Apalagi teman-temannya orang berdosa. Kalau nggak pemungut cukai berarti penjahat, kriminal. Kalau nggak kriminal itu pelacur. Itulah kelompok orang berdosa bagi orang Yahudi di masa itu. Kemungkinan teman-teman Sakeus ada juga yang seperti itu. Tetapi Yesus nyaman tuh. Masuk rumahnya, makan bersama-sama dan berbicara kepada Sakeus
bukan dengan kata-kata sepertinya dia orang kudus yang punya hak untuk menghakimi, mempermalukan dan merendahkan Sakeus. Tidak. Kata-katanya kudus, bersumber dari kebenaran ilahi. Dan itu mengubah hati Sakeus, sehingga Sakeus tidak hanya menerima Yesus di rumahnya, dia sungguh-sungguh bertobat, hidupnya dipulihkan Tuhan, dan hatinya dipulihkan Tuhan. Dia akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang Tuhan inginkan dengan perkataan kita. Kita bukan orang yang sempurna. Kalau ingin menjadi orang sempurna, mulailah untuk mengelola perkataan-perkataan kita. Jangan biarkan lidah kita membuat orang terluka, membuat orang akhirnya meninggalkan Tuhan, membuat orang akhirnya memusuhi kita, membenci Tuhan kita. Jangan biarkan kata-kata kita justru membunuh karakter seseorang, menghancurkan hidup seseorang. Pakai kata-katamu untuk jadi berkat, membangun hidup orang lain. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sebagaimana firman-Mu memperbaharui kami, sebagaimana firman-Mu menyembuhkan sakit kami, sebagaimana firman-Mu menjadi terang yang menerangi jalan hidup kami, sebagaimana firman-Mu mentahirkan, menyucikan hati kami. Biarlah oleh anugerah-Mu Tuhan, kami juga bisa memakai lidah kami, perkataan-perkataan yang kami ucapkan, itu menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan ampuni kalau selama ini dengan perkataan kami sudah menyakiti banyak orang. Tuhan ampuni kalau dengan perkataan kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, kalau melalui perkataan kami sudah membelokkan kebenaran-Mu. Kami sudah menipu banyak orang. Tuhan ampuni kami. Biarlah kebenaran firman-Mu itu menyucikan hati kami, sehingga dari hati kami mulai mengalir perkataan-perkataan yang kudus, perkataan-perkataan yang jadi berkat, perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Kalau di antara saudara-saudara ada yang terluka hatinya, hancur hatinya, merasa direndahkan, merasa dipermalukan, merasa dihakimi oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh sahabatnya, oleh pemimpinnya, oleh orang-orang tertentu, sehingga mereka menyimpan luka itu terlalu lama, terlalu dalam, terlalu sakit yang dirasakan. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menyembuhkan mereka, dan mereka mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah berkata-kata menyakitkan dan jahat terhadap mereka. Sembuhkan mereka Bapa, sembuhkan mereka. Biarlah firman-Mu yang memandu mereka untuk bisa mengalami pemulihan dan perubahan hidup mereka. Tidak lagi ditentukan, dipengaruhi dengan cara yang buruk oleh kata-kata orang-orang di sekitarnya. Tetapi hidup mereka sepenuhnya dibentuk, diarahkan oleh kata-kata Tuhan, oleh perkataan Tuhan yang menyembuhkan, yang membangun, yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan dan mengurapi setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan kesempatan untuk berbicara lewat berbagai cara, lewat pekerjaan mereka, lewat pelayanan mereka, lewat khotbah-khotbah mereka, lewat tulisan-tulisan mereka. Kiranya Tuhan memberkati supaya kata-kata yang dibuat oleh anak-anak-Mu ini menyentuh hati banyak orang, sehingga mereka bisa mengalami kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Tuhan juga memberkati supaya
di Indonesia ini berita-berita, kabar-kabar kebohongan, berita-berita palsu, ujaran-ujaran kebencian, itu juga boleh mendapat penanganan yang benar oleh pemerintah dengan cara yang benar. Tuhan, biarlah mereka memberi perhatian supaya di tengah maraknya ujaran-ujaran kebencian lewat media sosial itu bisa ditertibkan dengan cara yang benar. Ada undang-undang yang baik dan aparat juga bisa bekerja dengan baik juga Tuhan. Karena kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menjadi berkat, itulah yang dibutuhkan oleh bangsa kami untuk segera pulih dari semua permasalahan yang terjadi saat ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, karena kata-kata Tuhan itu selalu menyembuhkan, menerangi, dan membangun hidup kita. Mari kita pakai kata-kata kita supaya juga jadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Kalau saudara sedang ada dalam pergumulan membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk pergumulan saudara. Percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Salam. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.